Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Giri dan teman-teman sekalian. Jadi kelompok kami dari mata kuliah analisis pengembangan perangkat lunak mengembangkan aplikasi SPK beasiswa atau sistem pengambilan keputusan untuk beasiswa. Kelompok kami terdiri dari John Ripper Bintang Sianipar, saya Muhammad Zidan Fadilah, dan Wardah Hamidah Oktavia. Untuk latar belakang dan masalah untuk SPK ini, subjektivitas seleksi proses manual rentan terhadap bias penilai menyebabkan keputusan yang tidak sepenuhnya adil. Lalu ada inefisiensi waktu membandingkan ratusan data pendaftar satu persatu memakan waktu lama dan rentan human error. Dan terakhir ada sulit beradaptasi, perubahan kriteria tahunan sulit diakomodasi oleh sistem konvensional dengan metode waterfall atau proses manual. Sini juga ada solusi integrasi teknologi dan metode. Untuk pengembangan aplikasi kita SPK, sistem pengambilan keputusan, yaitu sistem berbasis komputer yang mengotomatisasi seleksi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan. Untuk metode penelitian kita menggunakan metode SAW, Sample Additive Weighting, digunakan untuk pembuatan kriteria secara matematis dan subjektif. Lalu ada metode Agile, pendekatan pengembangan Scrum untuk memastikan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan panitia. Selanjutnya untuk dijelaskan oleh John Ripper. Oke. Yang pertama ini ada metode Agile atau Scrum. Ya, biasanya kami menggunakan Agile Scrum untuk memastikan pengembangan yang adaptif dan iteratif. Iteratif adalah pengembangan dibagi menjadi siklus pendek atau sprint 2-4 minggu. Terus ada kolaboratif, ada product owner atau panitia terlibat aktif dalam sprint review. Terus ketiga ada adaptif, perubahan kriteria atau bobot dapat langsung diakomodasi di sprint berikutnya. Yang keempat ada resiko minim, yaitu adalah validasi bertahap mengurangi resiko kesalahan total di akhir proyek. Terus ada alur proses sistem. Yang pertama itu ada input data. Admin memasukkan data pendaftar, yaitu ada nilai, ekonomi, dan tanggungannya. Yang kedua ada manajemen bobot. Admin menentukan kriteria, ada benefit atau cost, dan bobot preferensi. Terus ada penghitungan SAW, sistem menormalisasi matriks dan menghitung nilai preferensi. Dan keempat, kita menggunakan laporan, yaitu sistem yang menyajikan ranking otomatis dan opsi ekspor seperti PDF dan Excel. Nah, yang pertama ada logika SAW atau Simple Additive Weighting, yaitu adalah konsep dasar. Metode ini mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif. Yang pertama ada normalisasi, mengubah nilai kriteria ke skala 0-1 berdasarkan jenisnya atau benefit atau cost. Kedua ada perankingan, mengalihkan nilai ternormalisasi dengan bobot yang ditentukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wardah. Lalu selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi utama sistem dan siapa yang menggunakannya. Di sini ada aktor atau admin panitia seleksi yang menggunakan sistem ini yang bertugas mengolah data dan melakukan proses seleksi beasiswa. Di sini ada kotak besar yang bertuliskan sistem SPK beasiswa menunjukkan seluruh fitur yang tersedia di dalam sistem. Di sini terdapat login admin. Admin yang harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem yang berfungsi sebagai pengamanan agar hanya pihak berwenang yang bisa mengelola data. Lalu input data pendaftar, admin memasukkan atau mengelola data calon penerima beasiswa. Contohnya nama mahasiswa, IPK, penghasilan orang tua, prestasi, dan kriteria lainnya. Lalu akan dikelola kriterianya dan bobotnya. Admin menentukan kriteria penilaian dan bobotnya, misal IPK 40% dan penghasilan 30%, prestasi 30%. Lalu bobot ini akan digunakan dalam perhitungan metode SAW. Lalu
SAW akan dihitung atau dinormalisasi dengan perhitungan nilai akhir menggunakan metode SAW. Jadi use case ini menginclude proses melihat ranking karena setelah perhitungan pasti menghasilkan ranking. Lalu admin dapat melihat hasil perankingan mahasiswa dari nilai tertinggi ke terendah. Lalu dapat diekspor laporannya berupa PDF atau Excel. Jadi use case diagram ini menunjukkan bahwa admin memiliki kendala penuh mulai dari input data, pengaturan kriteria, perhitungan SAW, dan melihat hasilnya hingga mencetak laporan. Lanjut, activity diagram yang menjelaskan alur kerja sistem dari awal sampai akhir secara langkah demi langkah. Di sini alur awal itu ada start, dimulai ketika admin mengakses sistem. Lalu admin melakukan login menggunakan memasukkan nama, username, dan password. Lalu di sini ada keputusan autentikasi sukses. Jika tidak, sistem menampilkan error login. Lalu proses berhenti jika ya, sistem menampilkan dashboard. Admin input atau edit data pendaftar, memasukkan dan memperbarui data calon penerima beasiswa. Lalu admin dapat menginput atau mengedit kriteria dan bobot. Jadi admin bisa mengatur kriteria penilaian dan bobot sesuai kebijakan seleksi. Lalu proses perhitungan SAW, admin menandakan proses seleksi dimulai, lalu sistem normalisasi data agar bisa dibandingkan secara adil. Lalu sistem menghitung skor, jika nilai normalisasi dikalikan dengan bobot, semua nilai dijumlahkan untuk mendapatkan skor akhir. Lalu tabel ranking dan grafiknya itu hasil dari yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan visualisasi grafik. Proses akhirnya, jika perlu diekspor, jika tidak proses selesai, jika iya lanjut ke proses ekspor. Dan bisa dipilih formatnya PDF atau Excel. Lalu bisa di-generate dan di-download laporannya. Lalu prosesnya berakhir. Fitur utama sistem, manajemen kriteria dinamis, admin dapat menambah atau mengubah bobot kriteria kapan saja tanpa mengubah kode program. Perhitungan otomatis, proses normalisasi dan perankingan terjadi instan dengan satu klik. Keamanan data, login admin, terinskripsi untuk menjaga kerahasiaan data pendaftar. Reporting, ekspor hasil seleksi ke format standar, PDF atau Excel untuk arsip resmi. Lalu hasil implementasinya, 70% lebih efisien, waktu seleksi terpangkas signifikan dibandingkan metode manual. Lalu 100% objektif dan transparan, setiap keputusan didasarkan pada perhitungan matematis yang baku. Sistem mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan kebijakan beasiswa berkat penerapan Agile. Lalu di sini terdapat simulasi hasil seleksi atau contoh output perhitungan sistem berdasarkan 4 kriteria. Di sini ranking pertama dengan nama pendaftar Muhammad Zidan Fadila dengan nilai akhir 0,87 dengan status diterima. Lalu ranking kedua ada Wardah Hamidah Oktavia dengan nilai akhir 0,79 dengan status dipertimbangkan. Lalu di ranking ketiga dengan nama pendaftar John River Bintang Sianipar nilai akhir 0,75 dengan status menunggu. Ya, jadi kesimpulan pengembangan SPK, sistem pengambilan keputusan dengan metode SAW dan Agile Scrum terbukti berhasil meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan akuntabilitas seleksi beasiswa, yaitu solusi tepat untuk masalah subjektivitas dan fleksibel terhadap perubahan masa depan. Nah, sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.